yang kameranya masih off, bolehlah dinyalakan. Kayaknya sudah gabung semua, sudah lengkap, udah 29 yang gabung ini. Tak absen berarti ya. Kelas 12.1, bentar. Selamat tanggal 1 anak-anak. Selamat mendapat uang saku sehingga bisa main gitu ya. Masih kurang satu ternyata. Siapa yang belum gabung ya? Coba sih Abraham, udah gabung? Udah. Alvito, Arya, Sheryl, Maya, Ada, Mister. Larissa, Ada, Mister. Ezra, virus. Dear, Mister. Maaf, Rek, saya kena virus flu ini, makanya nggak enak bersin-bersin terus. Kena virus flu. Faradila, Ada, Mister. Imam. Nah, kayaknya Imam ya. Coba saya tak cek Imam. Oh iya, Imam yang belum gabung. Yang lain tak isinya dulu. Sebelum saya tadi pelajaran apa? Agama. Oh, agama. Sama Bu Ani apa Pak Mada? Mani. Bu Ani ya, relax kan? Ani. Iya, santai dengan Bu Ani. Kok agak delay ya suara saya ya? Iya, agak delay kan? Pak koneksinya ya. Baik, sebelum kita lanjut, ya apa? Ada masalah nggak terkait dengan tugas yang minggu lalu? Ada pertanyaan nggak? Tugas yang kemarin? Semoga nggak ada, karena gampang. Hukum Faraday itu simple. Saya tak admit Imam dulu ya. Imam join ini. Kalau nggak ada pertanyaan, ya wes, tak lanjut mulai hari ini. Materi hari ini. Insya Allah cepat, nggak akan selama yang kemarin. Di pertemuan kemarin kita sudah belajar ini ya, Mbak Mas ya, bagaimana cara mengionkan ya. Ini pertanyaannya Mas Sarif kalau nggak salah minggu lalu, bagaimana cara mengionkan sudah sempat kita bahas. Terus sekarang berarti bisa membahas tugas yang minggu lalu. Nah, kita tak bahas tugasnya. Apa tugasnya? Aplikasi dari hukum Faraday. Coba kita cek satu persatu sambil anak-anak lihat pekerjaannya. Sebanyak 1 liter perak nitrat elektrodennya PT selama 965 detik, arus listriknya 2 ampere. Yang A, bagaimana persamaan reaksinya? Gimana jawabnya? Untuk yang A dulu. Ag, NO3, terus diionkan jadi Ag plus ditambah NO3 min, gitu ya? Oke. Kok jadinya gini? Jangan lupa di sini kita sisipkan elektrodenya, yaitu elektrode platin. Terus kita tentukan anak-anak yang berasi di katoda siapa? Ag, Mister. Ag. Ag jadi apa? Ag plus jadi Ag biasa. Berapa elektron yang menyertai, Mas? Ini ya? Iya. 1. Terus di anodanya bagaimana? Karena di sini APT-nya adalah inert, berarti kita lihat anionnya, di situ NO32-, sisa asam oksi, berarti yang dioksidasi adalah 2H2O. Air. Jadi O2 dan H+. Ini ya. Kita setarakan, ini perlu 2, ini perlu 4. Berapa elektron yang terlibat berarti di sini? 4, Mister. 4, Mister. Sekali. Terus kalau sudah diapakan? Yang atas dikali 4
Di bawah, yang bawah kali 1. Kali 1. Pintar sekali anak-anak. Kalau sudah, kita dapatkan ini ya, reaksi sel namanya. Reaksi selnya gimana? 4Ag plus ditambah 2H2O. O-nya hilang. Yalah. Menjadi apa? 4Ag ditambah O2 ditambah 4H plus. Nah, ini yang A. Insya Allah semua bisa ya. Mek ini tak ya. Nek sing masih salah ya boleh diperbaiki, boleh dikirim ulang. Tak kasih kemudahan biar nilainya bagus. Udah lihat LPS-nya, Rek? Belum kirim. Belum bisa. Belum? Belum di-share? Iya. Oh, harusnya sudah. Ini tanggal 1 ya. Mister, saya yang AG NO3, AG plus NO3. Men PT-nya nggak saya tulis. Saya ngerjakan lagi ya, Mister. Nggak apa-apa, ini nggak ditulis, nggak apa-apa, Mbak. Yang penting ionisasinya benar gitu aja, wes. Oke ya. LPS kelas 12.1 itu bagus-bagus kayaknya. Kalau tak lihat sih. Semoga bisa SNMPTN semua, Rek ya. Amin. Amin. Kok ini Nah, sekarang kalau yang B gimana? Kita disuruh menghitung massa endapan logam. Logamnya siapa sih yang mengendap di situ? AG. AG. Berarti kita menghitung massanya AG. W sama dengan rumus itu. EIT gitu ya. Di 96.500. Ini rumusnya, Nano. E-nya berapa E-nya? 108. 108. Muatannya 1, berarti tetap 108 ya? Iya. Dikali I, I-nya berapa? I-nya itu 2. 2. Dikali T, berapa detik? 965. Dibagi dengan 96.500. W-nya ketemu berapa ini kalau dihitung? 2,16. 2,16 satuannya gram. Gram. Oke, gampang yang mek ngono tok terselesaikan. Mister, saya nggak pakai W. Saya pakai yang contohnya Mister kemarin itu loh, yang G sama dengan AR bermuatan ion logam. Oh, boleh sama aja. boleh pakai W, boleh pakai G. Boleh kok, nggak apa-apa. Karena itu penyimbolan penggunaan simbol di beberapa buku yang berbeda. Nggak apa-apa, boleh pakai W, boleh G gitu ya. Yang penting memasukkannya benar datanya, Mbak. Oke, sekarang kalau sampai disuruh menghitung volume gas hidrogen, oksigen dalam STP, apa yang dilakukan pertama kali untuk menjawab C? Nyari molnya, Mister. Molnya siapa? Molnya Molnya Ag ya tentunya ya, karena yang diketahui masanya kan Ag. Massa dibagi AR. Coba berapa? 2,16 dibagi 108. 16 dibagi 108. 0,02. Oke, pintar sekali. Ketemu molnya 0,02. Kalau molnya sudah ketemu, mol Ag sekarang lanjutannya apa? Menghitung molnya siapa? O2. O2, karena gasnya kan O2. So much. Berapa molnya O2? 0,005. Dapatnya dari ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 4 gitu ya? Iya, Mister. 1/4 dikali molnya Ag. Atau sama dengan 1/4 dikali 0,02. Sama dengan 0,00. Ini Mas ya? Nolnya ada 2 ya? Iya, Mister. Oke, kalau sudah kita bisa menghitung volumenya oksigen. Pakai rumus apa? Mol CSTP. STP dikali 22,4 itu. Masuk noise. 0,005 dikali 22,4. Ketemunya adalah 0,112. Gini ya? Iya, Mister. Bisa semua? Mek ngene tok lho, Rek. Apa sih susahnya? Kan gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang disuruh menghitung pH. Asam apa basa pH-nya? Asam.
asam, karena ketemu H+, berarti kita harus menghitung molnya H+. Berapa molnya H+? Gini ya, 0,02. Betul? Iya, Mister. Kenapa molnya sama? Koefisiennya sama. Ini 4, ini 4 sama. Bagus sekali. Kalau sudah ketemu molnya, kita bisa mencari ininya. Sebagai ciri asam, yaitu mol dibagi volume larutan. 0,02. Volume larutannya berapa liter? 1. 1. Dapatnya ini ya, dari soal ini dari 1 liter. Jadi ketemunya 0,02 atau sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2. H+-nya dapat, kita bisa menghitung rumusnya ke pH min log konsentrasi H+. Berarti sama dengan min log, tak di bawahnya aja ya. Min log berapa? 2 kali 10 pangkat min 2. Jadinya berapa, Mbak? 2 min log 2. Min log 2. Wow, pinter sekali anak-anak. Berarti benar semua San ya? Berarti PTS benar nanti. Karena PTS modelnya begini. Sangat sederhana. Ayo, ada yang bertanya nggak untuk yang tugas nomor 1 dulu? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Mau yang D saya cari tulis angka hasilnya? Boleh, Mas. Misalkan 1, berapa gitu ah? Iya. Ora apa-apa, nggak masalah. Karena biasanya kalau di kimia itu sampai di log berapa ini boleh kok. Nggak harus sampai ke hasil akhir. Boleh, Mas Sarif? Nggak apa-apa. Santai aja. Deal ya untuk nomor ini ya. Nggak ada pertanyaan ya? Iya, Mister. Alhamdulillah, Rek. Ini senengan guru nih. Nggak soro-soro. Sekarang kalau sudah kita nomor 2. Coba. Ini menggunakan hukum Faraday keberapa yang soal nomor 2 ini? 2, Mister. Kenapa kok menggunakan hukum Faraday yang kedua? Karena ada 2 larutan, Mister. Luar biasa. Ada CO4 sama Fe2SO4 3 kali. Jadi langkah pertama itu anak-anak kita ionkan dulu. CuSO4. Kalau diionkan jadi CO2 plus SO4 2 min. Astagfirullah, nulis dua salah sih. Betul Mas Arya, luar biasa ini. SO4 2 min. Kalau yang Fe2? Fe3 plus SO4 min 2. Luar biasa. Ini 2 Fe3 plus ya. Ditambah dengan 3 SO4 2 min. Kalau sudah, karena hukum Faraday kedua, kita tinggal memasukkan ke rumus ini. W1 dibanding W2 itu sama dengan E1 dibanding E2. W1-nya yang kita ambil CU aja ya. Berapa gram itu? 3,2. Yang di sini W2 yang kita hitung. E1-nya berapa Mas yang tembaga? 32. 4, muatannya 2, berarti 32 gitu ya. Yang E2-nya AR-nya 56, muatannya 3. 18,6. Masih, Kak. Iya, berarti W2-nya ketemu sekarang. Berapa gram? 1,86 gram. Nah, begitu. Jadi di sel 1 dihasilkan 3,2 gram tembaga, di sel 2-nya 1,86 gram besi. Itu kalau cuma 2. Kalau 3, ya wes tinggal tambahin gitu kan. Simpel banget hukum Faraday 2. Silakan kalau ada pertanyaan, Rek. Mumpung masih ketemu. Tak ada? Kalau tak ada, berarti kita hari ini masuk di materi terakhir di bab elektrokimia dan redoks, yaitu di bagian korosi. Recording in progress. Istilah korosi insya Allah nggak asing ya. Karena fenomena korosi itu sering sekali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari.
Misalnya apa, Rek? Besi berkarat, itu ya. Pagar rumah berkarat. Knalpot motor berkarat. Knalpot mobil tiba-tiba berkarat, begitu. Ada hiasan rumah terbuat dari perak tiba-tiba menghitam. Itu adalah contoh-contoh dari adanya peristiwa korosi. Sebenarnya korosi sendiri itu apa, Rek? Pengertiannya? Korosi namanya. Tuh. Kalau dari segi ilmu kimia, yang disebut sebagai korosi itu ini. Kerusakan logam. Kerusakan pada logam akibat adanya proses elektrokimia. Karena di dalamnya terjadi reaksi redoks. Jadi kalau ada reaksi redoks pada suatu logam, itu menyebabkan terjadinya korosi atau rusaknya logam. Nah, kemudian anak-anak, korosi itu ada faktor penyebabnya, ada yang mempercepat korosi. Faktor utama penyebab korosi itu ada dua. Yang pertama harus ada air, yang kedua harus ada oksigen. Ini adalah faktor utama. Ada air, nggak ada oksigen, tidak bisa terjadi korosi. Ada oksigen, nggak ada air, tidak bisa terjadi korosi. Jadi air dan oksigen itu adalah dua faktor utama penyebab terjadinya korosi. Nah, kemudian korosi itu akan menjadi lebih cepat jika ada faktor lain yang mendukung. Misalnya ini, elektrolit. Pagar, hujan-hujan, disiram pakai HCl. Ya cepat korosi, Rek. Karena di situ ada asam elektrolit. Kena asam, kena basa, kena garam, itu akan mempercepat terjadinya korosi. Terus ini, ada permukaan logam yang tidak rata. Kalau sampean punya pagar rumah, tiba-tiba kegores gitu ya, kegores, baik itu disengaja atau tidak, misalkan ketabrak motor gitu ya, lekuan pagar itu yang habis kena tabrak motor, biasanya akan lebih cepat berkarat dibandingkan permukaan lainnya. Mengapa? Habis ini kita bahas. Kemudian yang keempat, karena adanya terbentuk sel elektrokimia, anak-anak. Misalkan besi ditempeli tembaga, ya otomatis besinya akan habis berkarat karena besinya teroksidasi, sedangkan tembaganya tidak. Itu karena terbentuknya sel volta dan sebagainya. Itu namanya sel elektrokimia. Nah, kalau di besi dan logam lainnya, anak, korosi itu umumnya seperti ini terjadi, proses terjadinya. Ini permukaan besi, kemudian ada lekuan, entah digores atau apa, terus kena air hujan atau air embun atau yang lainnya, akan terjadi reaksi redoks. Permukaan besinya teroksidasi, sedangkan oksigennya akan tereduksi, membentuk karat. Ini karatnya. Fe2O3, X2O. Biasanya di sini 5 airnya. Apalagi dia melepaskan asam, akan memperparah terjadinya korosi. Ini karatnya numpuk di situ. Kalau nggak dibersihkan, ya habis ini lama-lama. Karena kalau sudah terkorosi, sulit untuk dihentikan logam. Ini ya, gambaran umum terjadinya korosi. Kemudian, agar korosi nggak segera terjadi, anak-anak, ada cara melindunginya. Yang pertama dicat, ini pasti ya. Pagar rumah dicat dengan warna-warni, itu tujuannya selain keindahan juga mengurangi korosi, anak-anak. Kalau nggak percaya coba ya nanti ya. Pagar rumah sampean, yang satu gosokan sampai bersih, catnya hilangkan, terus yang satu dicat ulang, yang baru itu. Amati sekitar 5 bulan. Pagar mana yang akan rusak? Nah, itu nanti bisa dilihat dari situ. Karena cat itu bisa menghambat terjadinya korosi, menghambat kontak besi dengan oksigen dan uap air. Yang kedua, anak-anak bisa menggunakan pasivasi, yaitu pembentukan oksida logam di permukaan logam lain. Yang sering terjadi ini adalah penggunaan aluminium, anak-anak. Dipakai tralis rumah gitu ya, dipakai kerangka bangunan, jadikan galvalum dan sebagainya. Yang dipilih kenapa kok aluminium? Itu karena
di permukaan aluminium itu terbentuk karat. Karatnya adalah aluminium oksida, tapi sifatnya nggak merusak karatnya itu. Malah melindungi permukaan yang di bawahnya. Jadi kalau di permukaan aluminium sudah berkarat membentuk aluminium oksida, bagian bawahnya utuh anak-anak, nggak akan berkarat. Karena sifatnya dia karat pelindung. Hanya aluminium ya, yang karatnya bermanfaat, lainnya itu tidak. Selain itu juga bisa menggunakan pelapisan dengan logam lain. Besi dilapisi dengan seng, karena seng lebih reaktif daripada besi. Nanti sengnya yang teroksidasi, besinya aman. Nah, prinsip ini dipakai oleh tukang pipa, tukang ledeng, zaman dulu. Sebelum pipa air itu menggunakan plastik seperti saat ini. Karena kan plastik karet yang digunakan. Kalau dulu enggak anak-anak, pipa air itu besi. Kalau ditanam dalam tanah, otomatis besi ini akan lembab dan cepat korosi. Agar nggak terjadi, pipanya dihubungkan dengan logam yang lebih aktif, misalnya magnesium. Magnesiumnya yang teroksidasi, besinya tidak. Magnesium melindungi besi. Itu disebut sebagai perlindungan katoda. Magnesiumnya mengorbankan diri agar besinya aman. Begitu Kaila ya. Jadi cowok itu mengorbankan diri Kaila. Kaila gak nyambung, Rek. Itu Rek ya. Cara melindungi besi ada pengecatan, ada pasivasi, pelapisan dengan logam lain, juga perlindungan katoda. Satu lagi kalau pada mesin biasanya dikasih oli. Jadi itu cara melindungi korosi secara umum. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, ini materinya selesai. Recording stopped. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Alhamdulillah, yang nggak ada tak tutup. Terima kasih anak-anak, tugasnya hari ini gampang. Cuma anak-anak tak kasih kasus bagaimana menangani korosi yang terjadi. Gitu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.